Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami. Karena dengan mengklik tombol subscribe, kalian telah mendukung konten kami untuk membuat video-video yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan ingat, subscribe itu gak bikin kalian rugi guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kita cintai guru besar kita Al-Alim Al-Alama Abdullah bin Salim bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim Wahidah bersama keluarga yang senantiasa kita harapkan keberkahannya, dan mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan materi kajian kita dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-7. Sebelumnya kita sudah bahas tentang halal, haram, dan syubhat. Sekarang kita membahas tentang nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, al haditsus sabi, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Hadis ke-7 diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Ad-Dari itu julukan kepada kakeknya, yaitu Ad-Dari. Tamim, sahabat Tamim bin Aus. Beliau menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa agama adalah nasihat. Ini kalimatnya kalamul mujmal, ya, kalimat yang sangat global, yang sangat mujmal itu ya, global artinya umum, menyeluruh, butuh dengan penjelasan. Begitupun kepada para sahabat, mereka masih belum mendalam tentang kalimat ini, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat itu bisa diartikan an-nushi, yaitu kalimat perbaikan, ya, atau hal-hal untuk memperbagus. Tapi kalau di sini kan secara teks nasihat, ya nasihat. Sehingga para sahabat itu bertanya, kulna, kami mengatakan, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa agama itu? Tentu agamanya agama Islam, karena selain Islam ya sudah agama sebelumnya, ya agama Tauhid, Nasrani, Yahudi, itu ya agama dolun. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, lillahi. Jadi agama itu nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah bukan berarti nasihat kebaikan untuk Allah. Nah, itu istihalah, mustahilan. Maksudnya apa? Nasihat lillah. Jadi antuk minabillah, beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, dia al-amal bil arkan, awalnya al-awal al-iman bil qalbi, iman dalam hati, kemudian dia melaksanakan dengan perbuatan. Itu nasihat untuk Allah. Jadi setelah dia memiliki Islam dalam jiwanya, hendaklah dia meyakini di dalam hati, kemudian dia ikrarkan di dalam lisan, dan dia lakukan dengan amal-amal perbuatan. Terhadap apa? Terhadap perintah-perintah Allah, dan tentu menghindari larangannya. Kalau dalam Al-Quran itu
Ada kalimat ittaqullaha mastata'tum, takwa kepada Allah semampumu, artinya untuk berbuat taat semampu. Tapi kalau meninggalkan larangan itu mutlak ya. Wali kitabihi, Nabi menjelaskan lagi nasihat untuk siapa lagi, yaitu wali kitabihi, untuk kitab Allah, yaitu Al-Quran. Maksudnya bukan nasihat untuk Al-Quran, karena Al-Quran itu berisi nasihat untuk semua manusia, terutama untuk orang-orang muslim. Nah, nasihat untuk kitab Allah yaitu beriman kepada Al-Quran wa ta'zimuhu, dan dia mengagungkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah merupakan syiar Allah. Jadi kalau itu syiar Allah ya hendaklah dia mengagungkannya. Dan syiar Allah bukan Al-Quran saja, yang lain pun banyak ya. Di antaranya, jadi harus ada ta'zim kepada Al-Quran. Ta'zimnya bagaimana? Ta'zimnya secara teks ya berarti kita menghormati Al-Quran. Misalnya ya bagaimana kita membawa mushaf, bagaimana kita ketika kita berada dengan mushaf gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang notabene dia muslim, taat beragama, tapi ketika dia takzim terhadap mushaf itu sama sekali tidak dinampakkan dalam hal itu. Seperti apa? Seperti banyak membaca Al-Quran tapi mushafnya diletakkan di lantai gitu kan. Itu tidak ada takzim, walaupun dia itu sebenarnya mengatakan begini, takzim kepada mushaf Al-Quran bukan seperti itu menurut mereka. Takzim kepada Al-Quran katanya menjalankan Al-Quran. Namun secara pasti bagaimana dia menjalankan isi Al-Quran kalau secara zohiriahnya saja mereka tidak ada takzim gitu. Padahal secara logika dia kalau dikasih surat kabar untuk dia baca, tidak mungkin surat kabar ditaruh di lantai. Jarang orang baca surat kabar taruh di lantai. Pasti diangkat oleh kedua tangannya. Nah, kenapa untuk mushaf itu tidak ada takzim? Itu hal yang sepertinya sepele begitu ya. Namun itu adalah pratanda bahwa itu keimanan dia dan ketakwaan dia. Kan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orangnya kalau dia ada mengagungkan syiar-syiar Allah, ya Al-Quran, mushaf salah satunya ya. Ya berarti ada ketakwaan di dalam hatinya. Sekarang bagaimana dia menjalankan isinya, sedangkan secara zahir dia tidak ada hormat terhadap firman Allah yang sudah diberi dalam mushaf itu. Gitu. Itu diantara syiar-syiar Allah. Yang lain pun banyak sebenarnya syiar Allah itu ya. Nah, itu. Jadi orang kalau mengagungkan syiar Allah berarti dia mengagungkan, ada ketakwaan di dalam hatinya. Jadi sekarang menilainya secara zahir gampang saja. Ketika orang tidak ada hormat terhadap kitab Allah, yaitu orang tidak ada takwa di dalam hatinya. Itu saja. Bukan kita husnuzon kosong gitu ya. Tapi itu memang realita begitu, karena firman Allah seperti tadi dijelaskan. Wa may yu'azzim, siapa orang mengagungkan syairallah, itu berarti dia ada ketakwaan di dalam hatinya. Yang lain pun banyak ya, syiar-syiar Allah. Zuriyah Nabi itu syiar Allah. Nanti kita akan bahas dalam tema berikutnya itu. Kemudian nasihat selanjutnya adalah wali rasulihi. Rasulullah SAW bersabda bahwa nasihat itu untuk rasulnya, untuk rasulnya. Jadi sama beriman kepada Rasulullah, kemudian menolong Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Menolong Rasulullah bagaimana? Dia membela agamanya, membantu agamanya, memperjuangkan. Ketika ada orang yang tidak senonoh kepada beliau, dia ada hati itu apa? Tarikan hati apa istilahnya? Gelora di hati itu untuk membela begitu. Apa pernah menyampaikan ketika Rasul kamu Nabi Muhammad SAW dihina,
maka kamu cari dia. Kalau ketemu bunuh, halal orang itu, karena dia sudah menghina kepada baginda Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi nasihat untuk Nabi seperti itu. Jadi artinya dia mengagungkan Nabi, kemudian dia menjalankan perintah Nabi, dia menghormati Nabi, ya, termasuk itu tadi, menghormati, memuliakan keturunan-keturunannya, karena itu merupakan syiar Allah. Ada dalam hadis lain bahwa Nabi SAW bersabda di Riyadhus Shalihin, ya, dilihat nanti bab ikramu alul bait, taraktu fikum amrayni Al-Quran wa sunnati wa alu aliin wa alu Ja'far uzakirukum bihi. Aku ingatkan kamu kepada Allah melalui mereka. Jadi ketika kita melihat ahlu baiti Rasulullah, itu mereka itu mengingatkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itulah, itu termasuk syiar-syiar Allah. Jadi nasihat untuk Rasulullah seperti itu. Wali aimatil muslimin, kemudian nasihat untuk orang-orang Islam. Ini nasihat untuk aimah, untuk para pemimpin, ya. Maksudnya jadi kita Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.